Media asing membandingkan jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan dengan berbagai jet tempur lainnya di dunia. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa KF-21 masih unggul dalam satu aspek tertentu, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik aspek apa yang dimaksud. Mungkin teknologi, biaya, atau kemampuan tertentu. Para penggemar jet tempur, teknologi siluman, dan kemajuan kedirgantaraan, siapkan diri kalian. Karena Korea Selatan baru saja menyalakan afterburner-nya dan mereka terbang ke level yang serius banget. Saat dunia sedang sibuk bahas AI, kripto, dan makanan viral, Korea Selatan pelan tapi pasti sedang membangun sesuatu yang bisa bikin negara-negara tetangganya mendadak beli kalkulator. Ya, hitung ulang anggaran pertahanan. Namanya KF-21 Boramae. Boramae ini bukan sejenis makanan Korea. Bukan juga nama boyband K-pop baru. Ini adalah jet tempur buatan dalam negeri Korea Selatan. Dan bukan sembarang jet tempur. Ini calon bintang lapangan yang siap masuk ke liga besar pesawat tempur masa depan. Jadi begini ceritanya. Pada tanggal 31 Juli 2025, dunia pertahanan dikejutkan dengan cara yang sopan dan teknologis tentunya oleh pengumuman rasmi bahwa Korea Selatan telah menandatangani batch produksi kedua untuk KF-21. Totalnya 100 unit. Target pengiriman tahun 2032. Dan ini bukan sekedar angka. Ini pernyataan bahwa Korea nggak mau cuma jadi konsumen, tapi juga produsen. Bahkan mungkin raja dagang teknologi pertahanan Asia. Kalau negara lain masih tarik ulur dengan prototipe, Korea Selatan udah mulai produksi massal. Mereka bilang, ngapain lama-lama di render 3D? Kita langsung bikin nyata. Ya, Indonesia sebagai satu-satunya partner internasional proyek ini juga nggak mau ketinggalan. Kita sudah menyatakan minat untuk beli 48 unit. Nggak tanggung-tanggung. Dan bukan cuma beli doang. Kita juga sedang bahas produksi bersama dan transfer teknologi. Artinya, ini bukan sekedar beli, bayar, lalu selesai. Ibarat beli motor, tapi ikut merakit mesinnya sambil diajarin cara buatnya. Nah, itu baru keren. Tapi tunggu dulu. Persaingan jet tempur itu kayak perang bintang, tapi pakai kalkulasi dan sistem avionik. Jadi kita bandingkan sebentar ya. Kita mulai dengan KAN dari Turki. Sama-sama jet tempur generasi baru, tapi sayangnya KAN masih di fase prototype. Ibarat KAN masih di tahap pacaran, KF-21 udah lamaran dan siap bangun rumah. Walaupun KAN punya mimpi jadi full stealth, sekarang masih tahap uji coba awal. Produksi massal mungkin baru tahun 2029. Sementara itu KF-21 Blok 1 sudah jalan. Udah punya radar AESA canggih, kokpit digital, dan desain stealth terbatas yang tetap bikin pede di foto. Bandingkan dengan Eurofighter Typhoon. Typhoon itu kayak mobil sport tua. Keren, cepat, tapi mesinnya masih pakai kaset. Sementara KF-21 udah pakai arsitektur misi terbuka, kayak handphone flagship yang RAM-nya bisa diganti sendiri. Lanjut ke Dassault Rafale dari Prancis. Jet ini tangguh, jam terbangnya banyak banget. Tapi, KF-21 unggul dari sisi mesin ganda, rencana upgrade jangka panjang. Ibarat Rafale itu petinju kelas dunia, KF-21 ini petinju muda jago yang dilatih sama AI. Nah, kalau ngomongin F-35A dari AS, emang sih F-35 itu punya stealth super canggih. Tapi, harganya juga super duper. Belum lagi urusan lisensi dan ITR yang ribet kayak ngurus visa ke Amerika. KF-21 bilang, kami lebih murah, nggak ribet lisensi, dan kami terbuka buat kerjasama. Ini mirip jualan nasi goreng level internasional. Gratis telur kalau beli 2 bungkus. Bahkan dibanding Gripen JAS-39E dari Swedia, KF-21 tetap unggul dalam muatan, jangkauan, dan kekuatan mesin ganda. Apalagi Korea Selatan ini serius banget dukung industrinya. Pemerintahnya tuh bukan cuma ngomong, tapi juga nyuntik dana dan kasih arah. Dan yang bikin kita makin bangga, Indonesia bukan cuma penonton. Di Indo Defense 2025, kita sepakat buat ikut tanggung biaya pengembangan. Kita nggak mau cuma beli, kita mau jadi partner. Kayak beli rumah, tapi sekalian ikut bangun pondasinya. Kata Pak Doni Ermawan, Wakil Menhan kita, ini bukan cuma soal beli jet, tapi soal bangun kemampuan industri kita sendiri. Dan Pak Sok Jonggun, Kepala DAPA Korea Selatan, datang ke Jakarta bukan buat liburan loh. Beliau bilang langsung,
Kami memandang Indonesia sebagai partner strategis yang penting. Wah, ini udah kayak dilamar serius nih. Dan kalau kita bisa main di level ini, ikut produksi jet tempur kejanggih, dapat transfer teknologi, dan bangun SDM dalam negeri, maka kita bukan cuma negara yang bangga karena punya senjata keren. Kita bisa bilang dengan kepala tegak, itu pesawat bikinan kita juga loh. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa KF-21 ini bisa bikin negara-negara lain mendadak khawatir, mulai dari garuk kepala sampai garuk anggaran? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Korea Selatan berhasil menemukan rumus rahasia antara teknologi tinggi, harga masuk akal, dan model kerjasama yang fleksibel. Ibarat jualan mie instan rasa truffle, murah, enak, dan bisa di-custom toppingnya sesuka hati. KF-21 dirancang dengan arsitektur terbuka. Nah, ini penting, karena artinya pesawat ini bisa di-upgrade dengan senjata lokal, sensor lokal, bahkan software dalam negeri. Ibarat beli PC gaming, tapi motherboardnya udah support semua jenis RAM, VGA, bahkan RGB yang nyala-nyala itu. Beda dengan F-35 misalnya, yang sistem senjatanya dikunci rapat kayak lemari brankas bank sentral. Mau ganti rudal, harus minta izin. Mau pasang radar baru, tunggu persetujuan Washington. Mau upgrade sensor, tunggu invoice 3 halaman. KF-21 bilang, yuk, kita fleksibel barang. Mau rudal lokal? Ayo. Mau bikin versi spesial buat cuaca tropis? Boleh. Mau radar buatan pabrik dalam negeri? Gaskeun. Ini kenapa banyak negara, terutama yang nggak terlalu nyaman kalau semua keputusan harus izin dulu ke negara adidaya, mulai melirik KF-21. Negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan Afrika, mulai tanya-tanya. Seolah-olah di rapat pertahanan ada yang bisik-bisik. Korea tuh serius banget ya. Boleh juga tuh KF-21. Dan jangan lupakan satu hal. Industri pertahanan Korea Selatan itu udah matang banget. Mereka udah bisa bikin kapal selam, kapal perang, tank, rudal, bahkan satelit. Jadi ketika mereka bilang, kami mau produksi 100 jet tempur, dunia nggak ketawa. Dunia malah buka spreadsheet. Bahkan dalam batch pertama KF-21, Korea Selatan udah sukses ngetes terbang, nyambungin sistem radar, sampai uji fire control. Sekarang batch kedua, mereka siap masuk jalur produksi kayak pabrik mobil. Tapi ini bukan mobil, ini mesin terbang supersonik yang bisa bawa rudal jauh seratusan kilometer sambil senyum di radar. Sementara itu, kita di Indonesia juga lagi gercep. Tim dari Kementerian Pertahanan, PT Dirgantara Indonesia dan institusi riset mulai aktif bahas transfer teknologi. Dan jangan kira transfer teknologi itu cuma dikasih brosur ya. Ini serius. Kita ngomongin pelatihan SDM, pembagian manufaktur komponen, sampai ke pengembangan bersama software avionik. Kalau ini berjalan sesuai rencana, bukan cuma kita punya jet tempur canggih. Kita juga punya generasi baru teknokrat, insinyur, dan ahli dirgantara yang ngerti cara bikin mesin jet, sensor radar, sistem kendali senjata, bahkan kemampuan stealth. Dan ini baru satu proyek loh, Borame. Bayangkan kalau kita lanjutkan dengan program lain, misalnya integrasi drone tempur, rudal jarak jauh, atau bahkan jet tempur tanpa awak di masa depan. Kemungkinan-kemungkinannya luas banget, bukan cuma buat pertahanan, tapi juga buat ekonomi dan teknologi nasional. Karena di balik setiap pesawat tempur, ada ribuan pekerjaan teknik, puluhan pabrik pendukung, dan potensi ekspor yang bisa bawa devisa, dan pengaruh. Iya, pengaruh. Karena di era sekarang, yang punya teknologi pertahanan canggih, bukan cuma lebih aman, tapi juga lebih didengar. Dan percayalah, saat Korea Selatan berhasil nunjukin ke dunia bahwa mereka bisa produksi massal jet tempur, bukan sekedar prototipe pameran, dunia mulai serius ngelirik. Mereka udah bukan adik kelas lagi dalam industri aviasi. Mereka sekarang duduk di meja utama. Dan Indonesia, kita nggak sekedar nebeng, kita ikut nyetir. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.